Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian, kelas 8 A, 8B, 8C, 8D, 8E, dan 8F. Alhamdulillah pada pagi ini kita berjumpa lagi dalam rangka kita ini untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang pendidikan agama Islam. Ya, minggu lalu kita belum selesaikan pembahasan kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali anak-anak ya, bahwa pada Senin pagi ini ada jadwal kita untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8. Sebelumnya sama-sama kita berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala agar supaya niat dan tujuan kita, hajat kita, cita-cita kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekalian jangan lupa ya untuk di absen. Ya, untuk absen jangan lupa, dan juga siapkan buku tulis dan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang perlu kamu ingat dan kamu catat supaya apa yang nanti Bapak jelaskan selalu ingat dan selalu mendapatkan ilmu yang saya bahas pada kesempatan ini dalam rangka untuk kita menambahkan pengetahuan kita sebagai persiapan kita untuk masa depan kita semua. Nah, sekalian, saya katakan minggu lalu bahwa salah satu rukun iman yang 6 itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Di mana kitab-kitab Allah itu ada 4 kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini sebagai tujuan, sebagai langkah untuk kehidupan umat manusia, supaya hidup ini mempunyai tujuan-tujuan, kaidah-kaidah, supaya tidak banyak menyalahkan hal-hal yang berkenaan dengan masalah-masalah syariat Islam. Makanya hidup manusia itu diatur oleh Allah lewat kitab-kitabnya. Lebih-lebih lagi kita sebagai umat Rasulullah yang meyakini bahwa Allah menurunkan kitab, salah satunya adalah Al-Quran. Merupakan hudal linnas, petunjuk buat kita semua. Merupakan pembimbing kita untuk menuju jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian, 4 kitab itulah yang Allah turunkan kepada umat manusia lewat nabi-nabinya, lewat rasulnya yang Allah amanahkan kepadanya untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Empat kitab itulah yang pertama adalah kita tahu adalah kitab Taurat yang Allah amanahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur itu diamanahkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil diamanahkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab suci Al-Quran adalah diamanahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian, yang pertama itu adalah kitab Taurat. Bahwa kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah pada abad ke-12 sebelum Masehi. Ya, kitab Taurat Allah turunkan kepada nabinya
Nabi Musa alaihissalam itu pada abad 12 sebelum Masehi. Di mana pada abad itulah Allah berikan kitabnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mendapat perintah untuk menyampaikan amanah-amanah Allah yang tertuang dalam kitab Taurat tersebut. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa jalnahu hudal li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Ya, artinya sekalian bahwa kami, kata Allah, telah memberikan kepada Musa itu kitab Taurat. Dan kami jadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Ya. Dan janganlah kamu mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian, bahwa kitab Taurat itu mencakup cahaya dan petunjuk yang ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat ini beda dengan kitab Al-Quran bahasanya. Al-Quran itu jelas menggunakan bahasa. Tetapi kalau kitab Taurat anak sekalian itu menggunakan bahasa Ibrani. Itu yang paham itu adalah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi pedoman dan bimbingan bagi kaum Bani Israil supaya Bani Israil itu dapat terlepas daripada sifat kekufuran dan kebodohan sehingga selalu berada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kitab itu sama tujuannya. Keempat kitab ini intinya sama, adalah untuk bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut sebagai Khaliq, sebagai pencipta alam semesta dan isinya. Ya. Semua itu merupakan salah satu tujuan di mana Allah menurunkan kitab-kitabnya itu adalah untuk apa? Untuk manusia semua supaya berada pada jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah sekalian, supaya Allah ini melihat dan menilai manusia supaya tidak salah langkah dalam hidupnya, terlepas daripada kebodohan sehingga selalu berada jalan Allah. Ini tandanya bahwa Allah itu sayang. Allah itu maha pengasih dan penyayang kepada hambanya, kepada penciptaannya, kepada manusia, supaya berada pada jalan yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu pun pemberian kitab Taurat pada Musa alaihissalam ini juga memberikan pemahaman kepada umat Islam bahwa di antara tugas-tugas Rasul adalah menyampaikan ajaran tauhid serta memberikan daripada ilmu-ilmu kepada umat manusia supaya tidak meniru sikap umat terdahulu dan terjerumus dalam lembah dosa sepeninggal rasul-rasulnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, Allah ini sayang, cinta kepada hamba-hambanya. Cuman kitanya sekalian, ya, kitanya tidak tahu. Terkadang kita banyak nih umat manusia yang hidup pada zaman Rasulullah dan kita sebagai umatnya yang masih setia, ya, daripada ajaran Rasulullah. Banyak yang belum tahu tujuan Allah itu menciptakan kita sebagai manusia untuk apa. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan masa jin dan manusia kecuali untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab-kitab yang pun demikian. Kitab Taurat, Injil, kitab Zabur dan termasuk kitab Al-Qur'an. Itu menyampaikan wahyu-wahyu Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Ya, dah.
Kemudian sekalian, ada beberapa isi kandungan dalam kitab Taurat ini. Isi kandungan dalam kitab Taurat yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib mengesahkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang wajib disembah, yang wajib dipercaya, yang wajib diimani, wajib diyakini oleh kita semua bahwa Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu satu. Allah itu Esa, Allah itu tunggal. Tidak ada yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekalian. Yang kedua, isi kandungan dari kitab Taurat adalah perintah untuk menghormati orang tua kita, ayah dan ibu kita. Maka kita wajib untuk selalu apa? Taat, patuh kepada ayah dan bunda. Kenapa kita wajib patuh, taat, hormat kepada kedua orang tua kita? Karena dari beliau lah, mereka lah ayah dan bunda itulah sebagai sebab adanya kita di alam dunia. Ya makanya kita jangan lawan nih sama kedua orang tua kita. Jangan membangkang, ya. Jangan kita suka melawan. Maka nanti di sana ada yang namanya durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Makanya segala apapun perintah orang tua wajib kita laksanakan. Bagaimana Pak? Saya ini lagi belajar misalnya. Tiba-tiba orang tua saya perintahin saya untuk apa? Memerintahkan saya untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kondisi kita sedang belajar begitu? Kita tunda dulu. Kita tunda, ya. Kemudian kita laksanakan perintah orang tua selama perintah orang tua itu apa? Baik buat kita. Selama ya perintah orang tua itu membawa hal yang positif buat kita. Makanya wajib kita untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita. Nasihatnya kita patuhi. Nasihat yang baik kita dengar dan kita taati, kita laksanakan. Kamu nih, orang tua kita mesti belajar yang baik, rajin, jangan malas. Kita dengarkan dan kita lakukan, kita amalkan. Semua itu akan menjadi sesuatu yang positif buat kita supaya kita menjadi anak yang baik, yang pandai, yang berguna bagi nusa bangsa, lebih-lebih lagi untuk agama kita Islam. Itu yang kedua. Kemudian isi kandungan kitab Taurat yang ketiga adalah perintah untuk mensucikan daripada hari Sabtu, Yaumus Sabtu. Jadi mereka itu Bani Israel, ya, hari yang agungnya itu Sabtu. Kalau kita kan umat Rasulullah, hari agungnya itu Jumat. Makanya beda. Ya beda. Mereka itu hari Sabtu. Segala sesuatu yang kehendaknya, keinginannya menurut mereka itu positif, baik, itu pada hari Sabtu. Tapi kalau kita adalah Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayam, hari yang lainnya. Kemudian isi kandungan dalam soal Taurat itu adalah kita nggak boleh menyembah berhala atau patung. Sama umat Rasulullah pun tidak membolehkan umatnya itu untuk menyembah berhala dan patung. Satu-satunya yang wajib kita sembah, yang wajib kita tunduk patuh kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kita nggak boleh menyembah selain Allah. Musyrik hukumnya. Ya. Kemudian apa lagi? Kita nggak boleh membunuh manusia. Karena manusia itu adalah sama makhluk dari Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama manusia nggak boleh menyakiti satu sama lain. Kita sama manusia tidak boleh saling membunuh. Karena orang yang saling membunuh itu adalah apa jaminannya?
neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-qatil wal maktul finnar. Orang yang dibunuh dan yang membunuh dua-duanya masuk neraka. Makanya naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi pembunuh. Ya. Apalagi yang enggak dibolehkan sesuai dengan isi kandungan dalam kitab Taurat, enggak boleh berzina. Ya, enggak boleh berzina. Karena itu jalan yang menuju kesesatan. Enggak boleh kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Ya, namanya mencuri. Enggak boleh sekalian. Kita jangan gelap mata. Jangan kita melihat sesuatu yang bagus menurut pandangan kita, menurut penilaian kita, kemudian itu kita ambil. Ya. Misalnya kita lihat HP teman kita, ya, sepeda teman kita bagus, atau apa saja. Ya bukan milik kita, jangan sekali-kali kita ambil dengan itu saja. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh sekali, karena itu bukan milik kita. Kenapa bisa merugikan orang lain? Ya. Apalagi enggak boleh kita ini saling menyakiti. Enggak boleh saling bermusuhan satu sama lain. Karena kita ini adalah sama-sama makhluk Allah. Ya, manusia satu sama lain saling bersaudara. Inilah dalam kitab Taurat ini banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat kita ambil. Ya, sebagai tujuan hidup kita, pedoman hidup kita supaya kita tidak salah. Nah, itu kitab Taurat. Kemudian kitab Zabur sekalian. Kitab Zabur ini kita tahu diturunkan pada Nabi Allah Daud alaihissalam. Diturunkan oleh Allah di Yerusalem pada abad ke-10 sebelum Masehi. Ya. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalat diyar wa kana wa'dan maf'ula. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam. Ini sekalian, apa sih isi kandungan kitab Zabur itu? Isi kandungan kitab Zabur itu sekalian, yang pertama zikir dan menghormati sebagai apa? Penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tujuan dari zikir itu apa? Supaya kita selalu mengingat Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta. Yes, yang maha kuasa, yang maha segalanya. Wajib kita selalu ingat. Kalau kita ingat pada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Ya. Fadkuruni ajkurkum. Itu kata Allah. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Itu salah satu janji Allah sekalian. Itu salah satu janji Allah. Fadkuruni ajkurkum. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Itu janji Allah. Janji Allah nggak mungkin meleset. Allah mustahil dusta. Maha suci Allah. Semua yang diucap, yang difirmankan oleh Allah semuanya baik dan mempunyai kandungan hikmah yang luar biasa buat kita sebagai ciptaannya. Ya. Apa sih bahasa daripada kitab Zabur? Kitab Zabur itu menggunakan bahasa Kipti, nah sekalian beda. Kalau tadi kitab Taurat itu berbahasa apa tadi? Ibrani. Tapi kalau kitab Zabur itu menggunakan bahasa Kipti. Ya. Nah, jadi ingat, kitab Zabur itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil, anak sekalian. Ya. Kitab Injil di mana Allah wahyukan kitab ini kepada Nabi Isa alaihissalam.
saat beliau diberikan wahyu oleh Allah pada usia 30 tahun. Ingetin, catat tuh. Usia 30 tahun Nabi Isa sudah diberikan kitab oleh Allah, namanya kitab Injil. Beliau diminta untuk membimbing umat Nasrani pada masanya itu. Ya, kitab Nasrani, umat Nasrani itu diberikan kitab namanya Injil lewat nabinya Nabi Isa alaihissalam yang Allah turunkan kepadanya. Makanya di dalam agama di luar Islam, kita katakan agama Nasrani, Kristen, beliau mengatakan bahwa Isa itu adalah sebagai Tuhan. Sebagai itu Tuhan. Padahal Nabi Isa bukan Tuhan. Dan juga bukan anak Tuhan, anak Allah, kata mereka, bukan. Tapi Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Ya. Beliau katakan, Inni Abdullah. Maksudnya aku ini adalah hamba Allah. Ya. Dalam surah Maryam ayat 30, qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Dia, Nabi Isa berkata, sungguh aku adalah hamba Allah. Dia ini memberikan aku kitab Injil. Dan Allah lah yang menjadikan aku sebagai nabi. Ini jelas. Allah firmankan, Allah informasikan kepada umat ya Nasrani bahwa Isa itu bukannya anak Allah. Ya, apalagi sebagai apa? Tuhan, bukan. Jelas Nabi Isa itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa mengakui ini Abdullah. Aku adalah hamba Allah. Ya. Nah, kitab Injil itu turunkan oleh Allah kepada Nabi Isa ya, itu pada abad ke-1 Masehi. Di mana? Di Yerusalem. Ini yang sekalian. Apa saja sih isi kandungan yang ada dalam kitab Injil? Yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah, sama. Yang kedua, perintah mensucikan kepada pribadi manusia masing-masing dari nafsu duniawi yang berlebihan. Boleh kita cinta dunia, boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai kita ini melupakan Allah. Ya. Jangan sampai kita melupakan Allah. Boleh kita cinta dunia, tapi kita lebih mencintai kepada kehidupan akhiratnya sekalian. Ya, ini. Makanya apa yang kita lakukan, yang kita jalankan pada kehidupan kita di alam dunia ini adalah kita niatkan semuanya, kegiatan kita, lebih-lebih lagi ibadah kita, dan niatkan lillahi ta'ala, semua tertuju untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sekalian. Yang kedua, perintah untuk saling menyayangi satu sama lain. Gak boleh bermusuhan, gak boleh menyakiti satu sama lain, gak boleh. Kita saling menyayangi. Karena kita manusia. Ya, perintah untuk saling berkomunikasi satu sama lain dengan hal-hal yang positif. Ya. Gak boleh menyakiti, mengganggu juga gak boleh. Harus kita saling menyayangi satu sama lain. Yang kedua, ya, menghapus beberapa ajaran dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman pada waktu itu. Makanya, sekalian, kitab Injil ini hampir sama isi kandungannya dengan kitab Taurat. Kemudian apalagi yang terakhir, isi kandungan kitab Injil adalah ya memberitahukan akan datang satu saat Nabi selanjutnya sebagai penutup Nabi dan Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam. Siapa dia? Dialah adalah Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekalian jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 6 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahu al-injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Ya, artinya kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan juga membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk umat manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah anak sekalian, kita wajib percaya ya akan keberadaan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang empat itu. Ya. Nah, terakhir adalah kitab kita. Ya, kitab suci Al-Qur'an yang Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya berupa ayat-ayat suci Al-Qur'an kepada siapa? Kepada nabi yang terakhir, umat manusia yang diberikan keyakinan kepercayaan amanah oleh Allah, yakni baginda Rasulullah SAW yang diangkat dan disemewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat sebagai apa? Sebagai nabi, dan juga diangkat sebagai rasul. Diberikan oleh Allah suatu mukjizat yang sangat luar biasa. Ya, yang sangat besar dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang lainnya yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang mujizat bagaimana yang abadi dan menjadi petunjuk bagi manusia supaya berada jalan yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sekalian, kitab Quran itu kan diturunkan oleh Allah selama 23 tahun kurang lebih. Ya. Kemudian kita tahu bahwa wahyu pertama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah terdapat dalam surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bunyi surat Al-Alaq itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat 1 sampai 5. Ayat pertama, wahyu pertama yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikatnya, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Jadi sekalian, kita lanjut, maaf sebentar ya. Bahwa kitab Quran itu kan Allah berikan kepada Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab. Bagaimana apa saja isi pokok kandungan kitab Quran? Pokok dan isi kandungan dalam kitab Quran, yang pertama masalah akidah, keimanan, kepercayaan, berupa iman kepada Allah, pada malaikat, kitab-kitabnya, Rasul, hari kiamat, dan qada baik dan qada yang tidak baik. Itu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang tertuang dalam kitab Al-Quran. Yang kedua, ibadah yang berupa tuntunan, pengabdian, dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sholat. Nah, ini kewajiban kita. Puasa, zakat, haji. Ya, ini merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah yang setia. Kita ini selalu apa? Menjalankan daripada perintah Allah dan perintah Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian isi kandungan yang selanjutnya dalam kitab Quran adalah akhlak berupa budi pekerti. Nih, kamu boleh berbangga nilai kamu, ya, nilai akademik kamu bagus-bagus, tapi harus lebih bagus lagi masalah akhlak kalian. Karena akhlak itu di atas daripada ilmu pengetahuan. Dan katakan sekali lagi, akhlak tingkatannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan pengetahuan.
Makanya akhlak kita bisa berakhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kita bagaimana kepada ya dewan guru kita, kepada teman-teman kita pun kita harus punya etika akhlak. Ya hidup kita ini semua diatur oleh Allah dalam kitab Al-Quran. Ya, jadi kita enggak sebegitu saja hidup dalam dunia, penuh dengan kebebasan tanpa adanya akidah, akhlak. Makanya dalam peribahasa Arab dikatakan, laisal adab bahwa zubab. Manusia yang tidak punya adab, nggak punya akhlak, nggak punya kesopanan, bagikan lalat. Coba lihat lalat. Lalat itu kan di mana saja menclok. Kadang-kadang menclok di tempat-tempat yang bersih, tempat yang kotor, kadang juga nemplok di mana lagi, hinggap di makanan kita, di pipi kita, dan di mana-mana itu lalat. Kenapa? Ya lalat, kena lalat juga enggak beradab. Nah manusia kalau seperti itu berarti kadzubab bagaikan lalat. Makanya kita ini hidup harus punya adab, kesopanan, etika, ya, dan sebagainya, supaya kita dicintai oleh sama manusia, cintai oleh orang tua, oleh teman dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kita cintai Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah muamalah, rupa etika pergaulan sama manusia. Nah, kita kalau bergaul, walaupun kamu sama teman gaul mesti ucapannya pun etikanya kalau ngomong mesti berakhlak. Ngomongnya asal jangan goblek, asal jangan nyeplos tuh omongan seenaknya. Kita punya kesopanan, ya. Nah, ilmu pengetahuan, sains, misalnya tentang kelahiran, ya, kemudian masalah alam semesta dan masalah astronomi. Ini sudah jelaskan. Makanya Al-Quran itu ilmu-ilmu apa saja dimuat di situ. Cuman kitanya, barangkali karena kita belum mampu untuk mengkaji, menggali, ya, daripada hikmah-hikmah yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Nah, sekalian, terakhir Bapak sampaikan. Apa sih fungsi Quran bagi kehidupan manusia? Fungsinya adalah sebagai hudalinas, petunjuk. Kemudian memberikan apa? Informasi yang menyenangkan buat umat manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga memberikan informasi tentang masalah peringatan dan ancaman bagi manusia yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah isi kandungan dalam kitab suci Al-Quran, ya. Allah firmankan dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad Rasulullah SAW dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan mereka yakin akan adanya apa? Akhirat. Nah, ini yang sekalian. Makanya mari sama-sama kita lebih tingkatkan keimanan kita kepada Allah, kita lebih lakukan perintah-perintah Allah, lebih giat lagi untuk selalu dekat pada Allah dengan lewat ibadah. Ya, kita setelah ibadah minta pada Allah supaya dibukakan pintu hati kita, ya, supaya cerdaskan akal kita untuk selalu menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat di sekolah dan di mana saja yang kita dapati ilmu-ilmu itu. Nah, supaya ilmu itu bermanfaat buat kita semua, ya. Nah, sekalian, ini saja ya pertemuan kita yang kedua. Insyaallah minggu nanti kita lanjutkan bacaan kita pada bab-bab yang lain. Dan Bapak pesan sekali lagi, apa yang tadi Bapak sampaikan, yang penting-penting kamu catat dan nanti Bapak lihat, Bapak cek dalam buku catatan agama atau PAI, ya. Insyaallah nanti pada minggu kedua keempat kita lakukan latihan agama, ya. Jangan lupa absennya. Terima kasih anak sekalian. Mudah-mudahan Bapak sampaikan ada manfaatnya buat kalian dan juga buat saya semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.